Dengerin ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, ya alhamdulillah ya. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Terima kasih juga buat Kopi Logic yang udah nyediain tempatnya beserta keamanan juga ya buat protokol kesehatan gitu. Nah, sebenarnya sih saya datang ke sini sebenarnya buat lebih, kan banyak ya, kita lagi banyak ditanyain gitu, saya maupun orang-orang terdekat saya ditanyain ini masalah kasus saya seperti apa dan kenapa sih saya lebih banyak diem gitu. Memang menurut kami itu sebenarnya ini masalah perusahaan, bukan masalah yang harus kita sampaikan di publik sebenarnya gitu. Yang memang harus bisa diselesaikan dengan cara di perusahaan gitu. Ya, dengan cara kita kalau misalnya masalah ya kita RPK atau RPS gitu kan, jawab di media sebenarnya gitu. Nah, itu ya sebenarnya yang sampai sekarang saya agak bingung dan speechless juga sih ya. Maksudnya sampai sekarang saya melihat banyak pemberitaan yang miring-miring saya gitu, dan alhamdulillah memang hari ini kita dapat hasilnya gitu. Hasilnya ya SP3 itu. Nah, mungkin kalau tentang pemberitaan SP3-nya itu ya Mas David kali ya yang bisa jelasin secara detailnya gitu. Nah, kalau saya sih ya kayak sekarang aja. Silakan Mas. Ya, pertama-tama syukur alhamdulillah ya, tentunya dari rangkaian panjang perjalanan perkara Mas Irwan ini sampai pada akhirnya di tanggal 10 Agustus kemarin agak keras Mas. Polrestabes Bandung sudah memberikan kami surat perintah penghentian penyidikan. Artinya SP3 itu adalah bukti bahwa perkara yang dituduhkan kepada Mas Irwan selama ini itulah tidak benar. Kemudian perlu dipahami bahwa SP3 ini itu diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Di situ ada 3 alasan mengapa sampai SP3 itu diterbitkan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kemudian yang kedua, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Terkait SP3 Mas Irwansyah itu diterbitkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Jadi sekali lagi saya katakan bukan merupakan tindak pidana. Jadi alasannya itu clear, bukan merupakan tindak pidana. Nah, artinya apa? Kalau bukan merupakan tindak pidana, maka saya pastikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Karena tuduhan-tuduhan itu sudah berdampak pada pencemaran nama baik klien kami. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya melihat banyak ya, komentar netizen bahwa ada kalimat sementara yang kemudian menjadi perbincangan bahwa perkara Mas Irwan ini SP3-nya sementara. Nah, ini juga perlu saya klarifikasi bahwa di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Itu yang saya perlu tegaskan. Di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Begitupun juga di dalam surat SP3 yang kami terima, tidak ada satu kata pun yang mengatakan sementara. Nah, sehingga kalau kemudian ada bahasa yang kemudian ramai soal SP3 ini sementara, maka saya berharap kepada teman-teman media mungkin kiranya bisa di cross check kepada pihak yang mengeluarkan SP3 ini supaya tidak ada kesimpang siuran informasi. Karena ini penting sekali, jangan sampai kalimat sementara ini kemudian bisa menjadi bola liar untuk mendiskreditkan klien kami seolah-olah ini sementara aja sifatnya, padahal ini bukan sementara. Ini jelas SP3-nya dikeluarkan karena perbuatan Mas Irwan atau yang dituduhkan oleh pelapor dalam hal ini Medina Z
bukan merupakan tindak pidana. Jadi saya kira sudah clear di situ. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada konsekuensi hukum yang kemudian muncul setelah SP3 ini terbit. Apa konsekuensi hukum itu? Yaitu klien kami sebagai warga negara yang baik tentu punya hak yang sama di hadapan hukum, yaitu beliau punya harkat dan martabat, punya kehormatan diri. Saya pastikan bahwa akan ada laporan balik. Dan perlu dicatat bahwa salah satu dari terlapor yang sudah di SP3 kasusnya itu sudah melaporkan Medina Zaid dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya. Sudah melaporkan. Kalau ditanya kapan dilaporkan, silakan teman-teman cross check di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Saya kira itu dari saya. Yang pasti kita sudahi persoalan ini, dan Mas Irwan sejujurnya dari hati yang paling dalam sebenarnya tidak ada keinginan untuk melakukan upaya hukum dan sebagainya, tapi karena kudu terlanjur masyarakat menilai negatif atas tuduhan itu, setelah diterbitkan SP3 dan tidak terbukti perbuatan yang dituduhkan, maka beliau akan merehabilitasi namanya dengan proses hukum yang akan dilakukan. Saya kira itu dari saya. Bang, kenapa kemarin bisa naik sidik kalau memang tidak ada tindak pidana terus tiba-tiba diberhentikan? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu merupakan wewenang daripada kepolisian atau penyidik yang memeriksa. Saya kira pertanyaan itu nanti ditanyakan kepada penyidik karena beliau yang lebih memahami, beliau yang punya wewenang soal itu. Kemarin laporannya atas dugaan apa, pencemaran nama baik ini? Iya betul. Kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE alias Medina Zaid, dan yang kedua saudara Lukman Azhari. Itu baru satu LP ya, karena baru satu terlapornya. Di SP3 ada 3 terlapornya, ditambah lagi nih perusahaan merasa dirugikan dengan respon itu, dirugikan dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena harusnya masalah internal tidak dipublikasi. Saya meyakini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa perselisihan internal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika ada keputusan yang tidak bisa diterima oleh salah satu pemegang saham misalkan atau salah satu komisaris, maka ada upaya hukum di dalam Undang-Undang Perseroan itu diberikan kepada mereka. Misalkan gugat perdata ke pengadilan. Itu jelas kok di dalam pasal 61 Undang-Undang Perseroan. Tapi tidak dipilih oleh mereka. Yang ada mereka melaporkan secara pidana dan melakukan konferensi pers. Inilah yang kami sangat sesalkan sebenarnya. Apalagi di hubungan mereka ini sebenarnya bukan hubungan biasa-biasa saja, hubungan pertemanan yang sudah cukup lama ya. Tapi saya tidak mau mengomentari karena itu sebuah keputusan yang sudah terlanjur diambil. Ibarat kata nasi sudah jadi bubur, dan sekarang saatnya kami mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang sudah melaporkan klien kami. Itu kira-kira. Mas Irwan mungkin boleh mengungkapkan perasaannya SP3, maksudnya polisi memberhentikan kasusnya yang si pelapor sendiri, terus sampai akhirnya melapor balik gitu. Bisa perasaan? Ya pasti perasaannya alhamdulillah syukur ya. Kita sekian juga senang banget karena memang ini kasus sudah lumayan lama, sudah bulanan ya. Pasti dapat kabar dari kabar dari Polrestabes ya, kita bersyukur ya alhamdulillah. Memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya pasti akan ya benar semuanya. Oh ya, lupa juga nih kenalin, ini direktur kita nih, Direktur Mahkota yang terlapor juga. Kita di Belanda. Maskernya dulu. Oh iya. Dengan siapa? Mas siapa? Fitra. Saya Fitra itu Anda. Ini Hafiz Rizal. Salah satu komisaris juga. Ya memang kita bertiga lah ya yang terlapor. Perasaannya gimana? Alhamdulillah. Yang perlu saya jelaskan juga, yang melaporkan
Medina Zain dan Lukman Azhari di Polda Metro Jaya. Setelah SP3 ini diterbitkan adalah Saudara Fitra Ulit Juanda. Beliau ini adalah direktur di PT Bandung Mahkota. Jadi karena dia merasa bahwa harusnya ya, Medina tidak melaporkan dia karena dia adalah direktur selaku pihak yang mewakilkan perseroan atau perusahaan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, tapi ternyata dilaporkan, maka setelah di SP3 perkara ini dia melapor balik. Dia merasa bahwa sebagai direktur telah dicemarkan nama baiknya dengan pelaporan tuduhan dan dugaan pengelapan. Itu yang kita klarifikasi. Oh, berarti Mas Irwan sendiri nggak ada buat laporan, Mas? Kenapa cuma satu aja gitu? Oh, Udah sih kita ngobrol juga sama Mas Zakir. Kita udah ngobrol sama Mas Zakir untuk bisa ini lapor gitu. Cuma memang ya ini kan prosesnya tadi kita terima SP3 ini kita selesai gitu kan, jadinya saya nggak mau gegabah juga untuk ya ini kan masalah hukum ya soalnya ya gitu. Jadi jangan sampai saya buru-buru terus jadinya gimana gitu. kita rencana kapan? Dan segera. Tapi gimana sih sampai akhirnya mau melaporkan Medina Zain dari Irwansyah sendiri? Akhirnya mau melaporkan. Mau melaporkan ke depannya? Iya, karena memang ya ini kan udah di ranah hukum ya. Pasti setiap orang juga kalau udah main hukum pasti masih ada konsekuensinya juga gitu. Dan apa namanya? Dan ini kan udah ke media juga gitu. Pengen ya terang benderang lah. Ya. Perkara itu membuat pikiran waktu dan segala Pasti. Ya kenapa juga lapor balik ya memang bulan ini lah ya kita benar fokus banget buat masalah ini gitu. Kita benar-benar buka lagi semuanya apa namanya data-data dan segala macam. Kita serahin semua ke penyidik. Ya sangat-sangat menyita waktu juga kerjaan ya pasti gitu loh. Pasti banyak juga kerjaan yang memang nggak jadi gitu ya, maksudnya kerjaan yang karena saya sibuk gitu loh, sibuk kan ngeberesin masalah ini. itu persoalan yang begitu rumit apa sih sampai akhirnya yang Medina Zain melakukan direktur masalahnya apa sih? Tadi sih yang sebenarnya yang saya bingung sampai sekarang maksudnya apa ini kan bisa diselesaikan secara internal gitu melalui rapat dan RUPS dan itu sudah kita jalankan gitu. Di saat ada masalah kayak gini ya kita jalankan ya, kita sebar undangan untuk rapat dewan komisaris dulu, setelah itu kita ada RUPS LB gitu. Dan di situ selain dia semua datang untuk rapat dan kita nyelesain masalah itu di situ ya gitu. Dan ada apa namanya, ada dokumennya.